Kenapa tidak ada nabi-nabi yang lain yang berkata seperti itu? Ketika para ustadz, para alim ulama, para pemuka agama mengatakan bahwa semua nabi, semua rasul, semua utusan itu adalah jalan. Tapi kenapa tidak ada satupun rasul, utusan, dan nabi yang mengatakan dirinya jalan? Hanya Yesus satu-satunya yang mengatakan dirinya jalan. Dan pikiran saya, hati saya berkata, berarti kalau saya mau ke surga, saya harus melalui jalan ini. Dunia sudah mengatakan, kalau kamu mau ke Aceh, kamu bisa lewat darat, kamu bisa lewat udara, kamu bisa lewat laut, ya. Tetapi kamu ke surga itu hanya lewat satu jalan. Ya terserah, ya. Kalau abang hanya berkata itu kan hanya sebatas jalan, ya itu karena pengetahuan Bang Cud abang yang belum memahami akan Alkitab. Saya juga begitu, Cud abang. Saya bukan sudah paham banget Alkitab, bukan. Gini. Ya, bukan. Begitu juga tentang Tuhan, kita tidak bisa selami Tuhan itu. Dan kita jangan membatasi Tuhan. Jangan kita taruh sifat mustahil kepada Tuhan. Oh, Tuhan tidak bisa jadi, tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Ini tidak mungkin. Oh, ini tidak mungkin. Oh, tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Nah, akhirnya kita sudah membatasi Tuhan, padahal Tuhan Maha Kuasa. Oke. Gini, yang ingin saya pertajam begini Bang Pendi. Tadi Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kan begitu. Akulah jalan. Iya. Tapi kan bukan tujuan. Dia itu kan bukan tujuan. Dia hanya apa ya, perantara gitu ya. Iya, itu bagi Jadi abang. Ini kan tujuannya kan bukan dia. Jalan itu kan bukan tujuan. Ya. Jalan kebenaran dan hidup. Ya, terus antara jalan dan tujuan itu kan dua hal yang berbeda. iya. Artinya berbeda dalam artian tidak boleh dipisahkan. Iya. Kita tidak akan sampai pada tujuan yang ingin kita tuju kalau jalannya salah, kan begitu. Iya. Jadi saya lebih melihat Yesus ini sama juga lah seperti utusan-utusan sebelumnya, seperti Musa, Abraham, Nabi Muhammad. Mereka ini hanya perantara saja untuk sampai kepada Tuhan. Iya. Jadi saya kutip ya di Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 1 dengan sampai ayat 2. Nanti saya cuma baca, nanti Bang Pendi lah yang jelaskan. Di ayat 1-nya adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kemudian ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi ya, kata dia, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kemudian di ayat ke-42 itu, aku tahu, kata Yesus, bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Gimana ceritanya nih Pak Pendi? Nah, itu abang lihat ayat keduanya. Ya. Di ayat yang pertamanya abang juga sudah baca. Jadi kalau abang hanya berpatokan pada kemanusiaannya, abang tidak akan dapat jawabannya. Sepakat. Ya, tidak akan dapat. Ketika abang mengatakan dia guru, saya juga tidak membantah dia guru. Abang mengatakan dia nabi, saya juga tidak membantah dia nabi. Abang mengatakan dia utusan, saya tidak membantah dia utusan. Tapi abang bisa cari tahu utusan mana, nabi mana yang berani berkata seperti kata Yesus. Itu bang. Seperti ya yang abang bilang tadi mengenai tentang jalan ya. Jalan dengan tujuan itu sangat berbeda. Dan abang tadi sudah menjawab juga secara tidak langsung. Kalau salah jalan tidak sampai kita kepada tujuan. Kan begitu? Ya bukan berarti jalan itu tujuan, bukan berarti Yesus itu Tuhan. Terserah abang. Abang mau katakan tujuan kita bukan jalan itu, tetapi bila salah jalan, kita tidak sampai tujuan. Maka saya berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Yang mana firman? Yesus itu firman. Maka dia berkata, akulah jalan. Yesus berkata lagi, engkau di luar aku tidak bisa berbuat apapun. Yesus juga berkata, akulah terang dunia. Coba, nabi mana yang berkata dia terang dunia? Gini, karena banyak
Maaf ya, karena banyak ayat-ayat di dalam Bible, di dalam kitab abang. Saya paham, Bang. Apa yang abang paham, apa yang sudah abang pahami, itu sama dengan pemahaman saya dulu, Bang. Nggak Sebelum apa-apa. saya percaya kepada Yesus. Itu kenapa? Karena hati abang masih terselubung tentang Yesus itu. Ya, abang masih pikiran abang itu pada kemanusiaan Yesus. Jadi, Tapi karena kalau abang melihat ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, itu hanya perbuatan-perbuatan gini Bang Pedi. dan perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Yesus itu hanya perkataan-perkataan yang Tuhan itu katakan, perbuatan yang di mana Tuhan itu lakukan. Tapi sekali lagi, abang tidak bisa melihat keilahiannya selama mata abang, pikiran abang, hati abang hanya tertuju kepada kemanusiaannya. Sekarang pertanyaan saya satu saja, Bang. Gini Bang Pedi, nanti Abang jawab. Bentar. Saya sudah capek jawab pertanyaan abang. Sekarang pertanyaan saya satu saja. Ya. Apa mukjizat Nabi yang tertulis di dalam Al-Quran? Tertulis di mana mukjizat Nabi? Satu saja mukjizatnya yang tertulis dalam Al-Quran. Apa? Karena mukjizat nabi-nabi yang lain tertulis dalam Al-Quran. Nabi Musa tertulis dalam Al-Quran. Mukjizatnya apa? Nabi Ibrahim tertulis dalam Al-Quran. Mukjizatnya apa? Nabi Isa tertulis dalam Al-Quran. Mukjizatnya apa? Nabi yang terakhir, kenapa tidak tertulis dalam Al-Quran? Kalau tertulis, di mana tertulisnya? Silahkan. Ini sebenarnya kita sedang tidak membahas Nabi ya. Tidak, bukan Bang, bukan abangku. Kita terjadi diskusi dua arah, Bang. Terjadi diskusi dua arah. Abang bertanya terus kepada saya, ya. Ya, Sehebat apapun jawaban saya, abang tidak butuh jawaban itu. Karena abang hanya mencomot-comot satu ayat. Ayat mana yang kira-kira bisa abang tanya? Abang tanya. Ya. Oke, Nah sekarang saya pertanyaan saya kepada abang. Saya jawab. Silakan abang jawab. Di mana tertulis? Di surat apa? Silakan abang buka surat ayat Al-Qur'annya. Abang tunjukkan kepada kita. Gini ya. Sebentar. Kenapa saya bilang tidak perlu? Kalau Mbak Pendi nanya apa mukjizat Nabi Muhammad yang tertulis dalam Al-Quran, ini kan posisi Yesus yang Saya tidak membeda, saya tidak menyamakan Yesus dengan Muhammad, tidak. Ya, Jadi? tidak menyamakan kalau Muhammad itu nabi, Yesus itu Tuhan. Tidak. Saya hanya bertanya, mukjizat beliau itu apa? Tertulis di mana? Karena mukjizat Nabi Musa tertulis. Tidak perlu, karena Nah, kenapa tidak perlu? Kenapa tidak perlu? Begini tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Tidak perlu apa nggak ada? Bukan, begini maksudnya. Status Yesus yang sudah abang Jangan lari ke Yesus, jangan lari ke Yesus. Abang ya, abang sekarang kan abang punya niat dalam hati ingin mengislamkan saya ini. Iya. Ya, abang tunjukkan apa yang saya minta. Buktinya itu, bukti nyata. Ini PR yang harus abang jawab. Inilah bang ya, abang ya. Teman-teman Muslim itu tidak pernah kritis, asal terima begitu saja. Kapan diangkat? Siapa? Kita tidak tahu. Oke, baik. Siapa Kita saksi? percaya. Saya jawab. Siapa saksi? Kita percaya saja. Segala macam bla 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 bla. Sibuk Jadi selama ini komal-komal orang abang itu membahas Alkitab, membahas Yesus, membahas Rasul Paulus, membahas Pilatus, membahas Yudas, membahas Petrus, membahas Lukas, membahas Yohanes. Baik, sekarang saya Jadi, jawab ya Abang, pertanyaan Bang Kalau Pendi ya. menjelaskan Yesus Kristus biar urusan kami. Tapi Oke. kalau penjelasan tentang mukjizat satu aja di kitab yang kalian agungkan penyempurna itu urusan cut bang, cari kasih kami satu nih teman-teman di bawah tanda tanya semua tuh. Tap-tap Oke. satu ya mau tahu. Gini saya jawab. Bukan nggak ada jawaban Bang Pendi. Ada jawabannya Bang. Mana? Sebentar ya. Ini ada yang bilang di room Zuma Pendi tidak berani lawan Bang Zuma. Bilang kamu kembali ke room Zuma, bilang berani nggak dia diskusi dua arah kepada saya layani dia. Ya, kamu bilang kembali ke roomnya si Zuma,
Itu ditantang sama Pendi. Berani nggak diskusi dua arah? Kalau berani, Saya enggak, saya tidak bawa sama kamu, bro. Saya ini kan typing di bawah saya baca ya. teman-teman di bawah. Karena dia typing terus ya. Iya. ZRDBS gitu loh. Mereka Iya. kalian itu suka membawa nama Gurunda kalian di komal saya. Kita tidak mau berani sebut menghadapi saya. kita tidak mau sebut-sebut nama dia. Ngapain? Ya, silakan, curah Bang. Ya. Ya. Bukan nggak mau saya jawab, tapi ya saya rasa itu nggak perlu. Tapi kalaupun pengen saya jawab, saya jawab. Jangan Jawablah, nanti jawab. seolah-olah yang memiliki mukjizat itu cuma Isa, cuma Musa. Iya, jawablah. Padahal pengulu pun itu manusia. Boleh. Jadi para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Itu Bang Pendi sering dengar ayat ini Bang Pendi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saksinya siapa? Yang jangan bantah dulu. Tadi yang ditanya, adakah mukjizat Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Ya. Saya baru mulai menjawab. Ini jangan dibantah dulu. Oke, lanjut. Pertanyaannya, ada tidak di dalam Al-Quran? Inilah ayatnya. Iya. Ya, silakan. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya. Ya. Terus Sering kan? terus apa mukjizatnya di situ? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ya, memperjalankan kan? Siapa Dari yang memperjalankan? Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang memperjalankan? Tidak perlu bertanya siapa yang memperjalankan, Siapa yang memperjalankan? Ya, oke. Yang kedua, hambanya ya, Abdullah, hambanya. Ya, Allah memperjalankan seorang hamba. Siapa seorang hamba di situ? Kenapa kamu bisa katakan itu Muhammad? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada umat Islam. Kepada semuanya. Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada siapa? Kok kepada kesemuanya? Enggak, Al-Quran itu bukan untuk kamu. Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan kepada siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada kalian melalui malaikat Jibril ya, lewat Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad memberitahukan kepada kalian. Berarti jawabannya hamba di situ adalah Muhammad, bukan kenapa tidak ada nama dia? Oke, saya setuju juga dengan kamu ya. Nah, itu kan memperjalankan ya, bukan dilakukan ya, bukan dia lakukan sendiri kan, diperjalankan kan. Jangan memperumit kata-kata Bang Pendi. Tadi Bang Pendi tanya apa? Bang Pendi tanya tadi mukjizat Nabi di dalam Al-Quran. Mukjizat itu adalah sesuatu yang dilakukan di mana manusia pada umumnya tidak bisa lakukan. Contohnya Musa. Ya, Musa membelah laut, ya. Sekarang saya tanya. Musa membelah laut ya. Musa siapa yang membelah laut? Allah atau Musa yang membelah laut? Yang membelah laut Musa. Oke. Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan diperjalankan atau dia lakukan sendiri? Diperjalankan, begitu diperjalankan ya. Bukan dia jalan sendiri kan? Diperjalankan kan? Kan ada sosoknya. Diperjalankan kan? Iya, diperjalankan. Begitu dia bukan jalan sendiri kan? Gimana? Dia bukan jalan sendiri kan? Kalau Musa kan lakukan sendiri, Isa lakukan sendiri. Siapa bilang Musa melakukan sendiri? Itu kan atas ilham Allah itu. Sekalipun atas ilham Allah, tapi Musa melakukan sendiri kan? Sama halnya juga Nabi Muhammad juga melakukan. Kamu barusan bilang Nabi Muhammad diperjalankan, dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, nih Bang Pendi. Bukan lucu, kamu yang lucu. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang di mana orang lain tidak bisa lakukan. Ya, hal spektakuler yang dilakukan, misalnya nih, Cut Abang bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Bang itu bisa dikatakan mukjizat. Isa Al-Masih masa kecil, masa bayi, dia bicara sama orang dewasa.
Itu mukjizat Isa Udah Al-Masih. nggak zaman Bang Pendi ya bilang mukjizat Yesus itu Loh, dengan kenapa lari ke Yesus? Saya tadi sudah jawab tentang Yesus. Kamu jangan lari ke Yesus. Isa. Oke. Ya, kamu Oke. ya. Nah, sekarang baginda Nabi Muhammad diperjalankan. Sekalipun di situ tidak ditulis nama Nabi Muhammad ya, ditulis di situ hamba ya. Ya, seorang hamba diperjalankan tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik burak ya, burak turun dari surga, tapi itu pun tidak ada satu orang pun yang melihat. Gini, jangan Kalau Musa melakukan mukjizat, itu di Allahu Rabbi, kamu tidak bisa jawab kan? Musa melakukan mukjizat, dilihat, disaksikan. Tidak. Nabi Musa melakukan mukjizat, itu dilihat oleh orang. Kemudian saya sudah menjawab. Tidak, kamu tidak jawab ya. Musa melakukan mukjizat itu dilihat oleh orang. Melakukan mukjizat dilihat oleh orang. Pendi, Elia juga menghidupkan orang mati, tapi Elia tidak menjadi Tuhan. Oh iya, kami tidak dikatakan dia Tuhan. Ya, tidak ada. Kamu jangan lari ke Alkitab, kamu jawab dulu imanmu itu yang saya tanyakan. Sudah saya jawab. Saksinya siapa yang melihat beliau berjalan? Ya, Musa melakukan mukjizat dilihat oleh semua orang. Gini, kalau kamu lari ke Elia lebih hebat. Dia manusia biasa ya. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bisa melakukan mukjizat. Kamu mau diskusi sama Bang Suma, sama saya saja yang awam ini, kamu ngomongnya seperti itu. Nah, oke, silahkan kamu jawab. Di mana, siapa saksimu? Ya, siapa saksi ketika bagindamu melakukan Isra Mi'raj? Kalau mau tanya itu, dia betulin dulu pertanyaannya. Ya sudah. Kamu tanya apa tadi? Mana mukjizat nabimu di dalam Al-Quran? Saya jawab. Ada, kamu tanya siapa saksinya, kan nggak ada. Lah, setelah kamu menjawab karena tidak sesuai jawaban, kamu tetap ngekeh pada jawaban itu, ya saya tanya dong saksinya. Tidak sesuai jawaban. Loh, itu kan seorang hamba Maha Suci Allah. Nah, terus? Kasih waktu saya ngomong dulu, Ben. Oke, Maha Suci Allah, terus? Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang telah memperjalankan hambanya. Jangan. Tolong, Mas Bendi, tolong. Tidak. Saya mengikuti kata-kata kamu. Maha Suci Allah. Setelah nanti saya ngomong. Iya, enggak, saya ikutin dulu. Maha Suci Allah. Terus? Nggak boleh kalau macam ini Bang Pendi mau diskusi sama Bang semua, nggak bisa. Ya, itu namanya bukan mukjizat, bro. Itu namanya bukan mukjizat, ya. Santai juga, Bendi. Itu bukan mukjizat namanya. Terserah. Bagi kami, Isra Mi'raj itu adalah mukjizatnya mukjizat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Tidak ada orang yang dalam tempo sesingkat-singkatnya diperjalankan oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang menyaksikan. Tidak ada. Hebat ya. Hambanya tidak perlu Bang Pendi nanya siapa hambanya. Iya. Saya tidak tanya lagi. Tidak disebut nama Muhammad di situ. Iya, sorry. Diturunkan kepada Muhammad, jadi tidak perlu ditulis nama Muhammad di situ. Iya, saya tidak tanyakan lagi. Oh Tuhan, tolong ampuni saya, Tuhan. Sudah saya tanyakan hal yang berat sekali bagi dia sehingga dia tidak bisa jawab, Tuhan. Ampuni saya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Jadi tidak perlu ditakwil lagi. Ini beda ceritanya di dalam kitabmu, Bang Pendi. Ayat-ayat yang sudah menerangkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi kamu takwil juga. Salah satunya ya. Makanya saya bilang banyak pengakuan Yesus yang menerangkan di dalam Alkitab bahwa dirinya sama seperti kita manusia biasa. Dia hanya utusan, bukan tujuan. Di mana ayatnya, Bang? Coba tunjukkan saya, Bang. Dia katakan dia bukan Tuhan dan dia hanya utusan. Coba silakan. Coba Abang on kamera, Abang buka kitab Abang di Yohanes 5 nomor 37. Oke, Yohanes 5 ayat 37. Saksinya tidak ada bukan itu bukti nyata ya. Itulah bukti bukti lemahnya pengetahuanmu tentang Islam, makanya kamu murtad. Lebih baik murtad daripada lebih baik murtad daripada tidak ada saksi sama sekali. Sudah jelas
hamba yang tertuju di situ kepada siapa, masih Aduh, kamu Tuhan. tanya siapa? Teman-teman, Iya, kirim kopi iya. dulu. Aduh, saya haus nih. Kirim kopi dulu, teman-teman. Kirim Sudah kopi dulu. kamu buka itu di Yohanes Sudah, itu? sudah. Sudah, coba Sudah. kamu baca. Oke, Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Ah, Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. oke, coba jelaskan gimana? Memang Bapa yang mengutus Allah dia. yang mengutus aku. Itu Mana perkataan Bapa Allah? Mana Bapa Allah? Aduh, Tuhan. Bapa dalam kurung Allah. Oke lah, jangan saya sebut Ya, Allah. oke. Kami Oke, bukan umat nanti- dalam kurung, Pak. nanti- Kami bukan umat dalam kurung. Maaf. Oke, nanti kalian baper ya. Bapa ataupun Allah, ya, jangan kita sebut Allah. Yang mengutus aku. Siapa yang diutus di situ? Ya, Yesus firman-Nya. Dialah yang firman-Nya. bersaksi tentang aku. Ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Nya di situ siapa? Suaranya Allah, Tuhan. Bapak. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Aduh, botak Betul. Pendi. Pendi Aceh botak kali ini. Aduh. Gimana ceritanya? Ada manusia yang dengan jelas di dalam ayat tersebut mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Oke. Tapi banyak Oke. manusia yang menuhankan ya wujud manusia. Gimana ceritanya? Sudah. Kemudian di dalam Yohanes 7 nomor 6, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Betul. dari Dia Allah yang mengutus aku. Gimana ceritanya? Pengutus Oke, sudah. dituhankan. Gimana ceritanya? Oke. Sudah. Ini Sudah belum, ayat Pak? ini ayat yang tidak usah ditakwil, sudah jelas. Yesus itu pengutus. Iya. Aduh, iya. iman Tidak orang perlu kamu bilang, tidak iman perlu orang, berkilah-kilah lagi. iman orang kamu bilang sudah Iya, jelas, iya, sementara iya. kamu tidak beriman, sementara iman kamu kita tanyakan, yang benar-benar jelas tidak ada saksinya, kamu paksakan dia harus begini-begini, padahal tidak ada satupun saksi. Aduh, botak Pendi. Coba jelaskan dulu. Oke, coba oke, saya jelaskan oke. gimana. Kenapa Anda tidak pernah membaca Yohanes 10 ayat 30? Dia bacakan. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, aduh. Barang Dibilang siapa lagi, yang tidak percaya kepada aku, dia tidak percaya kepada Bapa. aduh. Terus? Aku dan Bapa adalah satu, dia bilang. Kenapa Anda tidak pernah percaya dengan itu? Oke, kalau kau percaya dengan itu, mari kita lihat di Yohanes lagi ya. Di mana lagi? Yohanes 17 ayat berapa? Ayat 3. Terserah. Oke, kau bilang apa? Yohanes 17 ayat 3. Kita buka. Dia diutus ya, 17. Yohanes 17. Ya, dikatakan. Oke, saya bacakan. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kata Yesus kepada sang Bapa, Tuhan yang mana yang mempunyai anak? Makanya Yesus bilang, permuliakanlah anakmu. Yesus anak Allah? Anak Allah? Yang mengutusnya, anaknya diutusnya? Oke, baru ayat 2. Sebentar. Ayat kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Perhatikan, sama seperti engkau, yaitu Allah Bapa itu telah memberikan kepadanya, kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup. Nabi mana, utusan mana yang pernah diberikan kuasa atas segala yang hidup? Terima kasih. Berarti atas jawaban Anda. Sebentar, masih lanjut. Anda sudah- Belum, masih lanjut. Ya, Anda sudah- ya, perhatikan itu. Nanti kau jawab, nanti catat kau jawab. Ya, demikian pula, Ia Yesus memberikan hidup yang kekal, Ingat, hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Baru dikatakan apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar. Siapa yang disebut satu-satunya Allah yang benar? Yang Yesus bilang adalah Bapaknya, yang dia adalah anaknya, yang memberikan kekuasaan segala yang hidup kepadanya. Itulah Allah yang benar itu. Apakah Allah SWT dipanggil Bapa? Ya. Gini. Dan satu-satunya Allah yang dan mengenal engkau, mengenal Yesus Kristus Tenang, yang Pendi, telah kasih engkau kopi, utus. Aduh, berat saya ini. Buka. Ya.
Jadi kalau kau mau bilang dia diutus betul, dia diutus oleh bapaknya, oke? Dan dia dan bapak adalah satu. Kenapa engkau menafikan ini? Oke, terima kasih ya. Sebenarnya jawaban Anda tadi. Pinter kali dia bahas Alkitab, tapi Al-Quran kita tanya satu pun nggak bisa dijawab. Aduh, Nggak bisa mereka menjawab. satu pun nggak bisa dijawab. Siapa saksinya tidak bisa dijawab? Kok bisa dijadikan itu sebagai Jangan buat trik lah, Kapten. bukan buat trik. Kamu itu bertanya terus kepada Alkitab. Satu pertanyaan saja tidak kau jawab. Semua kalian seperti itu. Semua kalian seperti itu. Saya wajar tanya pertanyaan ini ke Bang Pen. Tidak. Kamu kan punya niat dalam hati ingin mengislamkan saya kembali. Benar. Ya. Makanya Ketika saya bertanya tentang nabimu, tidak bisa kau jawab. Ya. Apa mukjizatnya kau bilang dibawakan? Kok bisa kau bilang itu mukjizat padahal itu dibawakan? Lalu kok bisa kau tuduhkan itu kepada nabimu? Tidak ada namanya di situ, tetapi kau coba-coba framing Alkitab. Ya, yang tidak pernah kau pahami, yang tidak pernah kau baca, hanya kau comot satu ayat. Sekalipun dijawab, tetap kamu tidak akan percaya. Kenapa? Tadi di awal saya sudah katakan, karena matamu tertuju pada kemanusiaannya. Aduh, bos. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, saya lanjutkan, Cut Abang. Jangan cuman kau framing sebatas itu. Perhatikan. Saya baca di Wahyu 1 ayat 7. Dikatakan begini. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, setiap mata melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, orang-orang yang menikam dia pun melihatnya. Dan semua bangsa di bumi meratapi. Dan Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Siapa itu Alfa dan Omega, yang awal dan al-awal dan al-akhir? Oke, baru dikatakan lagi di Wahyu 22. Sebentar, jangan habis pikir, kau nggak bisa mikir. Baru dikatakan lagi di Wahyu 22 ayat 7 dikatakan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, aku, kata Yesus, akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi anak-anakku. Nabi yang mana yang berani mengatakan itu? Tunjukkan saya. Oke, sekarang giliran saya ngomong ya, yang lain tolong di mute. Ya. Oke. Dari pertama Anda ngomong sampai udah berapa menit itu? Sudah 4 menit lebih Anda ngomong. Ini semakin menguatkan bahwa Yesus itu adalah jalan, bukan tujuan. Ya, suka-suka kamu lah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang tidak. Pokoknya kamu kalau tidak berjalan di jalan Yesus, tidak akan sampai kamu ke tujuan. Itu saja dari saya. Nah, kan? Sebentar, Bang, biarkan dia jawab. Silakan jawab. Oke, Bang, biarkan dia jawab. Silakan. 1.200 mata memandang ya. Di saat Abang ngomong saya nggak ini. Iya, silakan. Oke, silakan. Maafkan saya. Kalaupun mau jadi apologet, jadilah apologet yang dewasa. Gitu. Iya. Setiap tamu yang naik. Iya, silakan. Jawaban saya tidak pernah dijawab. Sudah saya jawab, abangku. Sudah saya jawab. Cut Bang kan tadi bilang. Bentar, Bang, biar dia jawab. Kembali. Biar dia jawab. Tapi Silakan kamu jawab. Kenapa Alkitab aja yang Cut Bang sampaikan? Oke. Tadi Bang Penny nanya di mana? Enggak. Nanti itu. Kamu jawab aja apa yang dibilang sama Bang Nabirong. Silakan kamu tanggapi. Oke. Jawaban Bang Nabirong ini semakin memperkuat bahwa Yesus itu bukan tujuan tapi jalan. Sama halnya seperti nabi-nabi sebelumnya. Jadi begitu. Jadi yang nggak habis pikir, ayat-ayat di dalam Bible itu ya, yang tidak perlu ditakwil, tapi kenapa abang ini berusaha sekeras mungkin untuk mentakwil ayat yang sudah jelas. Seperti di Yohanes 14 ayat nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi posisi Yesus sebenarnya di situ kan utusan. Jadi kan jelas, tidak perlu ditakwil lagi. Iya, nggak apa-apa. Silakan kamu bilang, kamu aja ya. Silakan kamu tafsirkan. Sekarang kamu jelaskan aja kepada kami, Yesus itu siapa. Tapi kamu jangan cuma kutip ayat itu, kamu juga kutip ayat yang lain. Silakan, coba kamu jelaskan. Yesus itu menurut kemauan kamu siapa? Coba.
Nanti kami bertanya sama kamu daripada apa yang kamu jelaskan. Silakan. Kalau mau saya jawab satu persatu tentang ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah utusan, banyak Bang Fendi. Ya silakan. Tidak apa-apa, silakan. Jawab. Oke, baik. Kita baca di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Iya. Yang Engkau utus. Jelas ya? Oh, jelas. Kemudian di Yohanes 17 nomor Sebentar dulu, sebelum kamu lari itu saya bertanya. Allah yang dimaksud di situ, apakah kamu bisa membuktikan kepada saya itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Terserah. Sudah, itu saja. Terserah. Dari ayat itu, apakah kamu bisa buktikan itu adalah Allah, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Terserah. Yang intinya Tidak boleh terserah. Kok terserah? Kok tidak boleh terserah? Itu bukan tukar pikiran kita kalau Itu terserah. bukan pikiran. Ini bicara iman. Iya, kau cuma hanya mau nyaman. Oke, Pertama, baik. Mau baca kok terserah. Abang. Pertama kamu harus perhatikan. Kami tidak pernah menyangkal bahwa Yesus adalah utusan. Itu Iya. Kau mau bawa dia utusan, ya kami iya memang. Kami tidak pernah menyangkalnya. Kamu bilang nabi. Kami bilang nabi, iya dia seorang nabi. Kamu bilang guru. Guru, iya dia guru. Kami tidak pernah menyangkalnya. Kamu bilang Lalu jalan. apa yang kau permasalahkan di sana? yang saya permasalahkan, jalan itu dijadikan tujuan, itu salah. Utusan itu dianggap Tuhan, itu salah. Siapa yang anggap? Di mana? Siapa yang anggap Tuhan? Siapa yang anggap Tuhan itu utusan? Utusan itu yang anggap Tuhan siapa? Sekarang saya tanya, Yesus itu siapa? Jangan kamu bertanya terus. Pertanyaan saya, di mana Yesus itu dianggap Tuhan? Coba. Inilah yang ingin saya tanyakan. Yesus. Enggak. Kamu bilang tadi Yesus dianggap Tuhan. Pertanyaan saya, di mana Yesus dianggap Tuhan? Coba kamu jawab. Itu kalianlah yang menganggap Yesus Tuhan. Kami tidak menganggap dia Tuhan. Kami tidak pernah menganggapnya. Kalian yang menganggap itu. Oke, saya Mananya? Yesus saya sudah bilang tadi ya. Yesus saya sudah bilang. Kepalanya itu sudah runtuh. Kamu menganggap dia Tuhan atau kamu tidak mengakui dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Dari sononya dia sudah Tuhan. Ya, sekarang ketika kamu bilang dia utusan, dia jalan, dia nabi, coba kamu sebutkan kepada saya, nabi mana yang berani berkata aku yang awal dan yang akhir? Atau apakah Tuhanmu pernah berkata bahwa dia yang awal dan dia yang akhir? Kalau ada, tunjukkan di surat apa, di ayat berapa. Yesus mengatakan, akulah yang awal, akulah yang akhir. Pertanyaan saya yang kesekian kali, kalau kamu tidak bisa jawab, kamu turun. Di mana Tuhan kamu mengatakan bahwa akulah yang awal dan akulah yang akhir? Silakan kamu jawab. Pakai surat Al-Quran. Silakan jawab. Aduh, ini nampak kali ini Bang Fendi pengakuan. Silakan kamu jawab. Pertanyaan saya, ya, ketika kamu bilang dia nabi, dia utusan, dia jalan. Pertanyaan saya, nabi mana yang berani berkata, akulah yang awal dan yang akhir? Atau tidak usahlah dengan nabi, Tuhan, ya? Apakah Tuhanmu mengatakan akulah jalan, akulah yang awal dan yang akhir? Silahkan tunjukkan di surat apa, di ayat yang berapa. Jawab. Cut Bang, jangan framing dan takiyah ya. Jawab pertanyaan aja Cut Bang. Jawab. Baik. Jawab. Di surat apa? Kalau bisa di saat saya ngomong, kalian semua diam, mute semua. Di ayat di surat apa dia? Tunjukkan data ya. Jangan cuma modal congor ya. Silakan. Oke, diam. Makanya diam dulu. Diam dulu. Tolong jangan dipotong dulu. Ya. Biarkan saya ngomong. Kalau kita ingin mencari Tuhan yang benar, kamu tunjukkan ayatnya di mana Tuhanmu mengatakan aku yang awal dan yang akhir. Silakan. Jangan dikte saya ngomong. Saya harus dikte supaya kamu paham. Tidak ya? usah. Nanti dari tadi kamu tidak bisa jawab. Kalian. Dari tadi kamu tidak bisa jawab satupun. Kami jawab pertanyaan kamu semua. Kamu bilang dia bukan nabi, ya kamu bilang dia bukan Tuhan, ya itu kami akui dia nabi. Kamu bilang dia jalan, kami akui dia jalan. Kamu bilang dia utusan, kami akui dia utusan. Ya, lalu ketika kami meminta kepada kamu untuk menjelaskan, kamu pun tidak bisa jelaskan siapa itu Yesus. Nah sekarang yang saya tanya kepada kamu, ya Yesus mengatakan kepada dirinya, mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Nah, apakah saya tidak meminta kepada nabimu ya? Pasti nabi dalam agamamu tidak ada yang berani berkata akulah yang awal dan yang akhir. Yang saya minta Tuhanmu. Di mana Tuhanmu mengatakan
akulah yang awal dan yang akhir seperti kata Yesus. Silakan kamu jawab, tunjukkan suratnya di ayat nomor berapa. Oke, makaji. Pakai bahasa Indonesia jangan bahasa Aceh. Makanya di saat saya ngomong, jadi gimana kamu akan mendapat sebuah jawaban kalau kamu ngoceh terus? Kamu Silakan. Menjawab pertanyaan kamu. Silakan. Ya. Saya tidak perlu membahas Nabi karena tidak apple to apple. Ya Tuhan lah. Tuhan kamu mengatakan aku yang awal yang akhir. Silakan. Oke. Kita Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus saja, tidak usah bawa Nabi Muhammad. Makanya kamu tunjukkan saja Tuhan kamu itu, Tuhan Allah kamu itu mengatakan yang awal dan yang akhir. Buka Silakan. di dalam surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat 3. Oke, Bang Nabi Rong. Wal awwalu wal akhiru Huwal awwalu wal akhiru, apa arti huwa? Wal. Lihat apa namanya yang ada leo hika. Petikan ada jawaban. Artinya. Iya, sebentar. Kita buka aja. Ginilah model oten. Enggak, kita buka ya. Buka aja. Kita buka. Ih, kok ketawa. Aduh, Pendi. Ya. Bukan aduh, Bang. Abang itu mau takiyah kebaca sama kita. Bukan takiyah. Tadi Jangan bertakiyah. Tuhanmu mengatakan dia yang awal, dia yang akhir. Ya, oke. Sekarang dibuka sama Bang Nabi Rong. Oke, kita buka. Oke, dibuka dulu ya. Kamu harus bisa santai aja. Ingat ya, Yesus mengatakan. Iya, santai aja. Yesus mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir ya. Saya minta kepada Tuhanmu, dia mengatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir ya. Bukan dia ya, tapi aku. Dia santai dulu, Bang. Oke. Saya santai lah. Saya minta maaf ya. Ya, santai aja, Bang. Santai. Baca. Bacalah, Bang. Baca sendirilah. Berarti tidak usah. Enggak lah, jangan saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti bacanya. Tidak perlu saya jawab lagi kalau Anda sudah menemukan jawaban. Itu bodoh namanya. Yang bodoh saya apa, Bang? Anda perlu jawaban dari saya. Ya, saya akan menjawab. Tapi kalau Anda menjawab sendiri pertanyaan Anda. Iya, mana dikatakan di sini? Enggak ngarkan dulu. Mana dikatakan Allahmu di sini? Sebentar lagi kabur murid Gurunda nih. Siapa kabur? Saya nggak pernah. Siapa dikatakan di sini? Siapa dia? Siapa yang awal itu? Siapa yang awal itu? Jangan kapuga ke Pendi kabupaten Nantun. Enggak, jangan masalah. Saya tidak bersuara. Kamu jawab pertanyaan Bang Nabi Rong. Saya tidak bersuara. Kamu jangan bicara bahasa Aceh dengan saya. Enggak. Kamu jawab pertanyaan Bang Nabi Rong. Jangan ke saya sama Bang Nabi Rong. Kamu ini nggak sehat, Pendi. Jangan sama saya, sama Bang Nabi Rong. Bang Nabi Rong tolong bersuara, Bang. Saya mute, Bang ya. Saya mute. Tolong Bang Nabi Rong bersuara. Nah, ginilah watak orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bang Nabi Rong kok nge-lag ya? Tadi yang bertanya di mana Tuhanmu mengatakan dia yang awal yang akhir siapa? Bang Nabi Rong atau kau, Pendi? Kau ini nggak sehat. Iya, siapapun itu. Jawablah. Nggak sehat. Enggak. Jawab. Di mana tunjukkan buktinya? Ini buktinya. Tidak, ini saya gagak garang. Tenang aja. Nabi Rong, saya tidak perlu kamu Nabi Rong, itu pertanyaan dari si Pendi bukan dari kamu. Paham? Iya kan saya menunjukkan. Tidak perlu. Iya yang Cut, Bang. Judul Bang, bentar Bang. Kita jangan bersuara, Bang. Biar sama Bang Nabi Rong aja, Bang. Bacalah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alimun. Putra teman. Udah. Siapa dikatakan di situ? Dialah. Aku jawab lilung bukan kau jawab lekah. Jangan bahasa itu kau pakai bahasa daerah. Ayo silakan. Jawaban dari saya atau jawab sendiri? Ini kalau udah jawab sendiri, ini Allahmu mengatakan dia, bukan saya. Kau tahu tidak bedanya saya, aku dengan dia? Oh, jelaskanlah. Saya diam. Oke. Dia
adalah kata ganti orang ketiga, artinya orang lain di luar daripada yang mengatakannya. Kamu adalah kata ganti orang kedua, artinya lawan bicara. Saya adalah orang pertama yang menyatakan dirinya sendiri. Itu adalah artinya. Kalau saya bilang ini milik siapa, ini milik saya, berarti itu saya punya. Kalau katakan ini milik siapa, ini milik kamu, artinya orang kedua yang ada di depan saya. Kalau dikatakan ini milik siapa, ini miliknya dia, artinya orang lain, orang ketiga. Ini adalah kata ganti orang ketiga. Lalu siapa yang dikatakan di sini al-awal adalah orang ketiga. Dia menunjuk orang lain, bukan dirinya sendiri. Kamu paham? Lalu siapa yang katanya yang awal dan akhir itu? Kita lihat di Wahyu 1 ayat 8 sampai Wahyu 22 ayat 7 dikatakan apa? Yesus mengatakan, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Nah, lalu Allah mengatakan, ternyata yang maha awal itu adalah dia. Siapa? Yesus itu sendiri. Dia menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Yesus. Coba ayat ini disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk kepada dialah. Itu dia Cut Bang. Jadi jangan takiyah Cut Bang. Gini, bukan saya. Bukan takiyah. Bukan takiyah. Berarti Anda di sini tidak sehat. Gini tidak sehat. Anda tidak mengerti ya diskusi yang sehat. Coba bahasa Arabnya. Gini. Dengar dulu saya ngomong. Aduh, I komen kan dengar lelong pegah balik ya. Tadi si Pendi nanya, seharusnya kalian dengar dulu jawaban saya. Tidak perlu kalian potong dulu. Kalau pertanyaan dijawab sendiri, itu yang bertanya bodoh namanya. Setiap pertanyaan kita membutuhkan pada jawaban. Ini kita dengar dulu jawaban orang. Oke, sekarang saya jawab. Tolong Nabirong kaim dah lego babalung dah. Silakan. Wal awal, dialah yang awal. Wal akhiru, al akhir. Wal zahiru, al zahir. Dan wal batinu, dan yang batin. Dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Anda ragu dengan kata-kata dialah, seolah-olah menerangkan bahwa di sini bukan Allah. Ya, saya ajarin ya. Perlu kita pahami. Kenapa nih? Gak usah berpura-pura ketawa, bos. Bertakiyah kau. Oke. Iya. Sangat Arti gini. dia nggak paham. Dia mau takiyah dia supaya menjadi akulah. Kami, aku, kami, jarang ada aku loh di situ di kitab dia. Kami, dia, aku jarang. Saya lucu. Tidak pernah ada aku. Kan. Jadi semakin penasaran. Si Pendi ini katanya dulu pernah mondok di pesantren di Sunda 6 tahun. Tapi kok bahlul begini? Iya, nggak apa-apa. Saya lebih baik balul daripada pinter. Kau jelaskan saja dulu siapa dia di sana. Saya lebih baik bahlul daripada bertakiyah seperti itu. Jadi perkataan dia, kami di dalam Al-Quran dia tidak mengerti. Berarti anak kabut awame jamunya. Silakan. Jelaskanlah siapa dia. Jelaskan. Si Pendi ini bilang dia mondok 6 tahun. Sedangkan kata ganti. Udah nggak usah menyerang pribadi, kau. Kau kalau udah kejang-kejang menyerang pribadi, ayo silakan. Ajari kami. Jangan ajari kami. Jangan menyerang pribadi, ajari kami. Ajarin kami. Berarti yang disampaikan si Pendi tadi hoax ya? Kok hoax? Ya hoax. Kalau jangan menyerang pribadi. Enggak apa-apa, Bang. Oke lah, saya tidak pesantren. Oke lah, saya hoax tadi. Saya tadi bilang saya pesantren, oke lah, saya bukan orang pesantren. Nah, sekarang kamu jelaskan itu. Bilang saya pesantren, oke lah, saya bukan orang pesantren. Nah, sekarang kamu jelaskan itu. Pada menit bilang apa Pendi? Nah, karena gini ya, karena saya paling nggak suka kalau lagi ngomong ada orang yang motong. Berapa menit? 2 menit dah.
2 menit ya. 2 menit. Perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia itu, bukan dengan bahasa Vietnam, bukan dengan bahasa Arab. Oh, Dengar dulu bro Tiwan Grand. Karena itu, setiap kata yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh kita pahami dengan pendekatan bahasa kita. Jadi setiap bahasa yang terkandung, yang tercantum di dalam Al-Quran tidak boleh kita buat pendekatan dengan bahasa kita, semisal bahasa Indonesia. Oke, untuk kata ganti pertama tunggal seperti huwa, ana, adapun aku, nya mewakili zat Allah, Pendi. Bahasa Indonesia. Kalau kamu bilang tadi memahami bahasa Arab tidak sama dengan memahami bahasa Indonesia, pertanyaan saya sekarang kepada kamu ya. Jangan banyak tanya Enggak, dulu. bukan. Karena kamu bilang tadi kalau jangan, ini kenapa suaranya double ya? Kalau kamu bilang tentang bahasa Arab ya, sekarang saya sangat gampang bertanya sama kamu satu hal. Pertanyaan saya, man huwa. Apa artinya? Itu pertanyaan saya. Man huwa. Apa artinya? Letak ngeles Ya, jangan bahasa Aceh, bahasa Indonesia biar orang pada tahu. Coba. Banyak sekali ngelesnya nih si Pendi. Satu pertanyaan. Ini kenapa ngelek ya? Kok bisa ngelek? Oke. Ketika saya bertanya ya, kamu bilang tadi untuk memahami bahasa Arab itu tidak sama seperti memahami bahasa Indonesia. Ya. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, coba kamu jawab. Ketika dia itu merujuk kepada aku, kalau bahasa Arabnya, kalau saya berbicara dengan kamu pakai bahasa Arab misalnya ya, man cud abang, man huwa cud abang, itu apa artinya? Itulah bedanya orang dengan orang bodoh. Loh, man huwa artinya apa? Man huwa cud abang, man huwa cud abang. Itu bisa kita ajari. Kau takiyah, kau berarti kau sudah nggak mau jawab, kau bertakiyah. Masa kau mau bilang dia di situ berbicara? Dia kemana dia? saya buang. Berat ya Pendi. Iya, dia udah pusing. Gini Pak. Kalau dia mau menyamakan tentang soal tata bahasa, ya, kita sama-sama menggunakan terjemahan. Kenapa apakah dia mengerti tata bahasa yang dituliskan dalam Alkitab asli? Tata bahasa Yunani ataupun Ibrani? Mengerti tidak dia? Iya. Kenapa kau hanya bermodalkan bahasa Indonesia? Kau tidak seimbang cara berpikirmu. Kalau kau paham tentang tata bahasa Ibrani atau Yunani, baru kau bicara seperti itu di sini. Jangan bawakan tata bahasa di sini. Kita berbicara tentang orang yang memahami terjemahan.